Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fikianus Nuh, NIM 2003030031, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, bab 1, pendahuluan. Dalam buku Dasar Ilmu Politik, Miriam Budiarjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik umumnya didefinisikan sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Bab 2, pembahasan. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Lagi pula manusia itu tidak sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Bidang-bidang ilmu politik. Yang pertama teori politik, yang kedua lembaga-lembaga politik, yang ketiga partai-partai, golongan dan pendapat umum, yang keempat hubungan internasional. Berikut hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau. Untuk diolah lebih lanjut, sejarah kita perlu pelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Yang berikut, filsafat. Filsafat ialah usaha untuk mencapai secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Berikut hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lain. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, corak dan sifat kebebasan politik. Berikut, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Berikut, ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19.
Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang mengkhususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang berbeda-beda. Psikologi sosial. Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis yang bersifat mikro. Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Berikut geografi. Faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh memengaruhi politik. Geografi memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Berikut ilmu hukum. Ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Konsep-konsep politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dan fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Yang berikut masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert M. McClever mengatakan, masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil, misalnya masyarakat kelompok etnis Batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas, national state, seperti masyarakat Indonesia. Yang berikut negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Pendekatan perilaku. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pendekatan neo-Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Para neo-Marxis ini di satu pihak menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif, tetapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Begitu pula mereka kecewa dengan kalangan sosial demokrat. Teori ketergantungan. Dan yang berikut pendekatan pilihan rasional, pendekatan institusionalisme baru, dan yang berikut demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangan.
Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Berikut demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota Yunani kuno abad ke-19 sampai abad ke-3 sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi konstitusional abad ke-20. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi. Apakah ia bersifat naskah atau bersifat naskah? Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa hingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Yang berikut komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Yang pertama, ajaran Karl Marx. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah, dan arena itu pasti akan terlaksana. Berikut demokrasi rakyat. Menurut peristiwa komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Berikut Undang-Undang Dasar. Sifat dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri dari satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Dan hak-hak asasi manusia. Pengertian Undang-Undang Dasar. Di negara-negara komunis, pergantian Undang-Undang Dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis. Undang-Undang Dasar di Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Undang-Undang RI 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Sekalipun demikian, ada baiknya kita pelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 krisis yang langsung melibatkan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pada bulan November 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kedua, Juli 1959 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, 1999 sampai 2002 terjadi 4 amandemen yang banyak mengubah sistem ketatanegaraan kita sehari-hari. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. Pada waktu itu dinyatakan bahwa penetapan tersebut bersifat sementara dengan ketentuan bahwa 6 bulan setelah perang berakhir, Presiden akan melaksanakan Undang-Undang Dasar itu, dan 6 bulan setelah MPR terbentuk, lembaga ini akan mulai menyusun Undang-Undang Dasar yang baru pada 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta didukung oleh masyarakat luas memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI secara resmi mendukung proklamasi itu dan pada tanggal 18 Agustus 1945 mengeluarkan undang-undang untuk memberlakukan undang-undang yang telah disusun sebelumnya. Sekian presentasi saya. Terima kasih Bapak dan teman-teman semua.